Suara gua udah masuk belum? Halo, halo. Aman nih. Masuk suaranya. Cuma ya agak putus-putus sih. Udah masuk semua nih teman-teman. Di gua udah aman kok. Kalian bisa dengar suara gua kan ya? Aman, aman, aman guys. Jadi gimana? Tugas yang Pak Budi kasih? Gua dengar-dengar kelompoknya Aisyah udah kelar tugasnya. Dan punya dia bagus banget. Tapi ya menurut gua tugas mereka tuh nggak jelas. Ya kayak ada yang kurang aja gitu. Maksudnya gimana tuh, Ber? Tapi menurut gua itu bagus banget loh, Ber. Pokoknya nggak banget deh. Intinya kita jangan sampai kayak gitu. Terus, lu pengennya kayak gimana? Ya, gua tuh pengennya kita itu bisa bikin yang nggak biasa dan paling mantep sekelas. Oke. Kalau gitu, ayo kita mulai. Lu berdua ada ide nggak? Apa yang harus kita angkat? Pak Budi tuh yang lu angkat berat banget kayaknya. Ya kali, ngaco lu, ada-ada aja. Ayo dong, serius. Ya deh, maaf. Apa ya kasus korupsi yang baru-baru ini terjadi? Itu loh kasus 271T yang ada di Bangka itu. Masa kan lupa? Kebanyakan nonton sih. Sekarang sih emang beritanya udah agak tenggelam ya. Iya. Katanya kerugian itu bukan total uang yang dikorupsiin loh. Tapi estimasi kerugian lingkungan berupa kerusakan kawasan hutan dan kawasan non-hutan. Waduh, 271T itu besar banget loh. Kok bisa sampai segitunya ya? Ya karena banyak oknum-oknum di pemerintahan kita itu nggak jujur, nggak disiplin, nggak peduli, bahkan nggak bertanggung jawab sama keadaan di sekitarnya gitu. Gue setuju sih sama statement lu. Banyak oknum-oknum bertindak kayak gitu yang akhirnya ngambil hak orang lain demi kepuasan dirinya sendiri. Tapi kalau kita perhatiin lagi ya, tindakan kayak gitu tuh nggak cuma kita temuin di oknum-oknum gitu aja kok. Dari hal terdekat kita aja banyak banget. Contohnya lu, Ber. Lu kan sering kopas tugas kita. Kan kita kan temen. Gak gitu dong, Ber. Lu secara nggak langsung udah ngelakuin tindakan korupsi. Koruptor lu. Ya maaf deh, nggak lagi. Awas aja lu ya, gua pegang omongan lu. Ya, Ayo, balik lagi nih ke tugas. Kita kan tadi udah dapet poin buat angkat kasus korupsi 271T yang di Bangka itu. Nah, sekarang gimana ya cara kita bisa nyampein poin itu supaya bisa tersampaikan dengan baik? Dan ya, jangan sampai kita kena kasus yang enggak. Gimana kalau kita silaturahmi ke akun sosmed mereka aja nggak sih? Ya buat nyampain aspirasi kita, kan ada tuh kolom komentar. Kita bisa komen di postingan mereka, tapi pakai hashtag bunuh koruptor. Jangan kayak gitu deh, Ber. Nanti kita malah kena kasus macem-macem lagi. Apalagi kalau sampai hashtagnya rame, bisa-bisa mereka laporin kita atas tindakan pencemaran nama baik. Lu takut banget sih, Di. Ya nggak mungkin kayak gitulah. Orang mereka yang salah kok. Lu kira korupsi hal yang kecil gitu? Ya, nggak gitu juga maksud gua. Tapi ya, kita harus tetap main aman lah buat diri kita sendiri. Dan nggak seenaknya kayak gitu. Lu mau nanti orang tua lu jadi ikut terlibat? Ya nggak mau lah. Tapi ya gimana? Kalau kita nggak terus terang, yang ada mereka malah keenakan terus dong. Kayak diabaikan aja gitu. Ya kayak kasus ini nih, udah mulai tenggelam. Dan orang-orang juga udah mulai teralihin sama isu lain. Tapi kan kita bisa cari cara lain yang lebih baik gitu. Udah. Jangan debat lagi. Coba kalian perhatiin tugas deh. Kan yang diminta, kita menyampaikan poin-poin tadi melalui media kreatif. Nah, kalau menurutku, gimana kalau kita nyampain pesan ini lewat media video?